Anies Baswedan terungkap membatalkan pencalonan Gubernur Jawa Barat dikarenakan lebih memilih calon Presiden FIFA dan juga Sekjen PBB. Ya, inilah dari warga yang mencalonkan Anies Baswedan menjadi Presiden FIFA. Ini kalian baca nih, coba. Ini infonya dari CEO Warganet Official. Dia mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak tertarik dan batal menjadi calon gubernur Jawa Barat. Dia lebih tertarik menjadi presiden FIFA. Oh, jadi gara-gara ini Abah Anies nggak mau menerima pinangan PDIP untuk menjadi calon gubernur Jabar. Pantas aja. Ini anak-anak Abah halusinasinya bener-bener udah nggak ketolong. Ini saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, kalau berita ini benar, saya sangat bangga sekali bahwa ada orang Indonesia yang berkiprah di dunia internasional, apalagi menjadi presiden FIFA. Tapi pertanyaannya, sampai saat ini ada nggak info yang valid begitu? Ini kalian juga sih. Ini hal-hal seperti ini yang bikin elektabilitas Abah tuh menurun, ya kayak gini. Terlalu halusinasi, terlalu berlebihan. Kalau bahasa kerennya mah terlalu lebay. Nggak usah lah, kalau benar-benar nggak ada info yang valid tentang itu, nggak usah digembar-gembor kayak gini. Padahal bukan info dari Abah, dari kalian sendiri. Jadi yang menjatuhkan Abah Anies itu kalian sendiri. Iya, pendukungnya. Sama aja kayak penyusup kalau kayak gitu. Tapi ya, saya sebagai warga negara, ya saya akan doakan kalau ini benar. Karena saya juga merasa bangga dong bahwa ada orang Indonesia yang berkiprah di dunia internasional, khususnya menjadi presiden FIFA. Kita berpositif thinking aja. Kalau memang info ini benar, berarti Abah Anies akan menjadi presiden FIFA. Itu artinya sepak bola Indonesia akan menjadi anak emasnya FIFA. Oke. Ya, setelah gagal maju di Pilkada, Abah Anies akan mencalonkan diri sebagai Sekjen PBB, dan ini adalah pernyataan Anies Baswedan. Hari ini udah cerita, jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Ganti hari. Dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya, dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok pas dan tepatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Pak, kalau ya, tadi ada sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima Bapak ketimbang Jabar, sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi. Itu gimana ceritanya Pak sebenarnya? Besok semuanya jelaskan. Tapi yang jelas saya ingin terima kasih buat semuanya teman-teman, dan semuanya jaga semangat. Kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat ya. Oke, gitu ya. Terus komunikasi dengan PDIP seperti apa Pak? Ya, besok semuanya. Cerah banget. Makasih. Tentu cerah terus dong. Ya. Anies sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat Pak. Amin. Terima kasih Pak Anies. Nah, Pak Rani mana nih? Ya, itulah Anies Baswedan dikabarkan setelah gagal maju di Pilkada Jawa Barat dan Jakarta, dikabarkan Anies akan mencalonkan diri sebagai Sekjen PBB. Ya, dilirik dunia menjadi Sekjen PBB, ini pendukung daripada Anies Baswedan, Anies lebih baik menjadi Sekjen PBB ya, karena sudah dilirik dunia ya, belum dilirik akhirat ya. Sebetulnya kan yang paling bagus adalah dunia akhirat ya. Pengen dilirik oleh dunia untuk menjadi Sekjen PBB. Sekjen PBB. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, telah batal maju di Jakarta dan Jawa Barat, kini Anies dikabarkan mencalonkan sebagai Sekjen PBB maksud saya.
Statement Anies Baswedan setelah dirinya dipastikan gagal maju di Pilkada DKI Jakarta dan Jabar. Ini kan udah tadi Pak Sarin udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Ganti hari Udah Pak. dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap. Udah gagal dua-duanya ya? Gagal Jakarta dan Ini Jabar ya. terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok Udah pas aja. dan tempatnya dan Itu kabarin. jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Pak, Gitu kalau ya, tadi ada Nana? sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima Bapak ketimbang Jabar, sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi, itu gimana ceritanya Pak sebenarnya? Besok semuanya jelaskan. Besok saja. Besok, nunggu besok. Ya masih udah ngantuk kan. Semuanya jaga semangat. Kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat ya. Tapi kayak udah lemes Terus ya. komunikasi dengan PDIP seperti apa Pak? Wah, besok semuanya. Cerah Oke. banget. Terima kasih. Tentu cerah terus dong. Ya. Happy ya Pak? Iya, Pak. Nah, itulah tadi statement dari Abah Anies Rashid Baswedan setelah dirinya dipastikan gagal maju di Pilkada DKI Jakarta dan Jabar. Pokoknya ya, untuk Abah tetap semangat, tetap optimis. Mungkin saja ya ada berkah di balik ini semua, karena kemungkinan besar ya Abah Anies setelah gagal di DKI Jakarta dan Jabar akan dicalonkan sebagai sekretaris jenderal PBB, karena ya Abah Anies ini kan tidak cocok dan tidak pantas untuk memimpin sekelas provinsi. Iya, Pokoknya cocoknya Abah Anies ini adalah memimpin Dewan PBB. Itu Dewan, lebih ya. cocok. Gimana menurut kalian? Abah Anies setelah ini akankah dicalonkan sebagai sekjen PBB? Tolong tulis di kolom komentar. Ya, Anies memang lebih cocok menjadi sekjen PBB dikarenakan Anies pinter bahasa Inggris gitu ya. Jadi persyaratan sekjen PBB itu harus bisa bahasa Inggris begitu ya, bukan bahasa goib ya. Kalau bahasa goib itu paranormal ya. Dan sebagaimana dikabarkan bahwa teman sekolah Anies yang namanya Dr. Tifa Fauzia, dia mengatakan bahwa Anies lebih cocok menjadi sekjen PBB karena kelasnya sudah berbeda ya, beda kelas ya. Kalau gubernur itu adalah kelas provinsi, kalau PBB adalah kelas dunia. Lain kalau dengan kelas akhirat lain lagi ya, ini sudah kelas dunia ya, jadi beda kelas ya. Sekolahnya di mana kita tidak tahu, tapi beda kelas begitu ya. Dan inilah pernyataan Dr. Tifa mengenai Anies Baswedan yang lebih cocok menjadi sekjen PBB ya, bukan Partai Bulan Bintang ya, tetapi Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa. Saya di sini akan bicara kepada Bapak dan Ibu yang belum mendukung Mas Anies. Saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD, udah sama-sama juara ini dan itu. Oh, ya, ini dan itu ya. SMP-nya beda, Beda ya? tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Jogja berarti ya, sekolah di Kami Jogja. adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami gitu ya. bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2, kami menjadi capres. Capres ya. Pernah Jadi berarti calon ya. ketua OSIS. Ketua OSIS naik. Jadi capres saya ya. adalah pesaing beliau. Beliau adalah Jadi kalau Dr. Tifa itu kalau pemilihan OSIS itu sama dengan capres ya. Makanya benar kalau gubernur adalah sama dengan sekjen PBB. Ini memang ya pemikirannya yang sudah terlalu maju begitu ya. Terlalu kemajon ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Makanya sudah luber itu, otaknya udah meluber gitu ya. Kalau udah luber itu biasanya sudah meler ya. adalah pesaing saya. Tapi saya tahu di situ bahwa kan saya kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Sebagaimana lazimnya di sekolah kami, biasanya suka gantian bagi kita semua.
Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Prediksi, Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya Terlalu melihat kecil beliau ya. itu nanti akan jadi betul, akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Itu doa saya kepada beliau. Jadi Ya, itulah Dr. Tifa yang memberikan support kepada Anies Baswedan untuk menjadi Sekjen PBB, dikarenakan kalau presiden terlalu kekecilan ya, apalagi presiden PKS, dan paling bagus di bawahnya itu adalah presiden Partai Buruh ya. Jadi makanya lebih cocok untuk menjadi Sekjen PBB. Mantap.